Sekia karena telah menyempatkan waktunya untuk mengajar dari kami. Nah, di sini kepada teman-teman sekalian, disinilah kesempatan kalian untuk menggali ilmu. Karena di jalur struktur ini, kita tahu dari pengalaman saya, dari tahun 2022, itu soalnya tidak berubah. Karena saya dulu jual itu, jadi saya cuma belajar berdasarkan tutor aja. Karena tutor ini itu dagingnya untuk nanti kalian UTS. Jadi siapa yang join itu yang bakal dapat ilmunya. Jadi sekian dari saya, tidak memperlukan waktu lagi kepada manusia, boleh langsung dimulai materinya. Terima kasih. Oke, tes sudah masuk kali. Tes halo, ini sudah saya masuk. Oke, masuk ya. Jadi terima kasih atas eh, kesempatannya. Jadi saya ini diundang sama maksud terima kasih juga untuk menjadi pentutup di Gesto. Ini kali ketiganya saya menjadi pentutup. Satunya itu waktu kalian UTS tambah buat tambah buka, terus kali keduanya waktu kalian buat persiapan di tambah buka juga. Nah, ini kali ketiganya, tapi bedanya di kali satu dan dua tuh saya masih menjadi anggota hormatan. Nah, kali ketiganya ini sudah jadi anggota aktif atau demisioner lah ya istilahnya. Itu intermezzo aja sedikit dari saya. Rezekinya masalah dan sebagainya. Nah, jadi uh, di Geostok ini kebetulan di classroom ini masih ada kelasnya. Jadi saya ngambilnya dari apa namanya soal-soal UTS apa namanya UTS saya, tahun saya. Kebetulan sedikit ini aja lah ya, sedikit apa namanya info aja. Dulu tuh saya kalau sama Bu Alicia ya, ini sedikit tips and triknya ya sama Bu Alicia ini. Jadi dia kan udah ngasih materi kan. Nah, jadi di UTS ini soalnya itu berdasarkan dari materi yang dikirim. Jadi nggak akan jauh-jauh dia kirim soalnya. Makanya di DNA biologi struktur ini kebetulan karena saya udah paham dari sifat dia, nah saya dapatlah nilainya hampir sempurna atau dari dia nggak nyampe nilainya mungkin punya Tuhan lah ya, jadi makanya nggak sempurna banget. Nah, tapi untuk puasnya saya anjlok karena di situ nggak tahu sistem penilaian dari tadi ini gimana. Nah, mungkin itu dikit itu aja lah ya. Gampang juga sebenarnya Gustuk ini. Nah, jadi kita langsung buka aja di UTS ya, tulis itu. Ini soalnya udah saya apa namanya udah saya buatkan. Nah, ini soal UTS dulu. Ini kan soal kami kan dulu. Tadi disempat dihubungi sama si Dwi ya. Katanya ada ada 6 soal, 3 hitungan, 3 teori. Nah, kebetulan yang dari tiga ini ada 2 yang masuk di kami. Nah, yang pertama itu tentang stres dan norma stres,
yang di nomor 1 ini, dan kedua ini tentang dilatasi lah atau deformasi. Nah, yang terakhir itu kalau nggak salah dia ada pakai pegangan gitu di kubus ya, di bawahnya ada tabung gitu. Nah mungkin nanti bakal diajarin juga. Nah sisanya ini dari 8 soal, 6 soal ini sisanya teori semua yang dimasukin ke waktu tes kami. Jadi langsung masukin aja lah ya. Jadi ini kedua bidang dengan panjang. Nah jadi di sini sebuah bidang dengan panjang L1 adalah 2,5 meter, L2 itu adalah 3 meter, sudut geser atau tetanya itu 20 derajat, gaya yang diterima itu 75 kN, tentukan normal stres dan shear stress yang terjadi pada bidang berikut. Nah sebenarnya ini udah diajarin juga ya waktu kalau nggak salah. Nah itu saya pernah ngajarin ke satu orang, kayak dia nanya gitu ke saya kan, nah saya ajarin nih dia tentang normal stress dan shear stress. Nah, kalau nggak salah dia apa namanya, Bu Alicia tuh minta buat kalian juga maju kan ke depan ngejelasin ini. Nah, ini salah satu ini kan 2,5, berarti di sini satu 2,5 meter nih panjang sini. Yang duanya itu tadi 3 meter. Nah, kita harus tahu dulu nih. Kecilan. Suara saya kecilan ya? Iya bang. Kecil banget emang. Iya bang, jadi nggak jelas bang. Ini kalau udah kayak gini masuk gak? Masih kecil juga? Udah lebih lumayan dari yang tadi bang. Oh oke. Nah jadi kan di sini kan udah ada L1, itu kan artinya long kan, panjang. Nah jadi ketika kita ada dua buah panjang yang saling apa namanya mengikat, sebenarnya ini kan bentukannya udah jelas ya. Ini kalau misalnya dia berbeda panjangnya, berarti dia bentukannya apa, persegi panjang kan. Nah berarti dia sebuah bentuk persegi panjang. Nah jadi dari kedua L ini kita bisa menentukan luasnya, luas si apa namanya si bidang ini ya kan, yang penting kan diterima kan bidang kan. Nah kita harus tahu dulu nih luas itu A1 kan. Nah A1 itu sama dengan A1 sama dengan L1 kali L2 kan. Nah berarti apa nih, 25 kali 2,5 kali 20 2,5 dikali 3 apa nih A1 nya, 3 kali 2 kan 6, 3 kali 1,5 5 lah ya. Nah ini kita tahu aja lah di luas di apa namanya perseginya. Nah jadi si persegi yang ini nih itu luasnya 7,5 meter kan, tapi dia dikasih gaya kan. Nah terbentuklah dia dari gaya ini bakal deformasi sebenarnya. Nah ini adalah sudutnya sebesar 20 derajat kan. Nah sudut geser lah, kan dibilang sudut geser atau kalau bahasa geotekniknya friction angle. Nah, terus habis itu gaya yang diterima sebuah bidang itu 75 kN, bentuknya normal dan stresnya. Nah jadi kita harus tahu dulu nih normal stres itu apa. Dia tahu nggak normal stres itu apa? Stres itu apa sih? Stres dulu deh, stresnya apa? Dia tahu nggak apa itu normal stres? Ya betul, gaya normal. Nah bedanya dengan shear stress apa? Shear stress itu apa? Masih kecil nggak? Kalau gini, nah oke, normal stress itu gaya normal ya, atau tegangan normal. Nah kalau shear stress ini adalah tegangan geser kan.
Nah, yang tegangan normal ini pembedanya apa? Kalau tegangan normal ini gaya yang bekerja secara tegak lurus dari sebuah bidang. Nah, sedangkan untuk field stress itu adalah gaya atau kalau gaya kan dia kan besaran vektor ya. Nah, atau yang sejajar dengan permukaan. Jadi ketika dia diberikan gaya atau F, nah dia akan terbentuk dua gaya yang diberikan, normal stress dan shear stress. Misalnya ini ada bidang kan, nah diberikan gaya nih. Nah dia ini kan gayanya kan dia searah tegak lurus kan kalau di sini kan. Nah dia ini ada namanya normal stress, itu gaya normal ke bawah. Nah terus ada yang ke bergeser. Pasti kenapa dia bergeser, karena kan kalau misalnya benda dikasih gaya kan dia pasti terdeformasi kan atau perubahan bentuk. Nah yang perubahan bentuk ini mengalami seperti ini gitu. Nah kita lanjut ya, mungkin sampai situ dulu deh pengertiannya. Selanjutnya kita menghitung normal stress ya. Normal stress itu apa sih jenisnya? Nah normal stress itu jenisnya apa? Ada yang inget gak? Normal atau sigma, normal stress. Nah ini atau sigma n ya, teman-teman. Kalau misalnya dia tegangan atau gaya, stres ini sebenarnya tegangan ya. Ini artinya tegangan. Tegangan. Nah, rumus tegangan ada yang tahu nggak apa? Nah, rumus tegangan itu Sigma sama dengan F per A, Bang. per A kan? Nah, berarti F kita per I. harus ya per A. Berarti F gaya dibagi luas penampang kan? Nah, kita udah dapat nih. Kalau misalnya di sini kita harus tahu dulu nih, dia ada sudutnya kan. Nah, sudut ini mempengaruhi nih dari suatu luas permukaan. Nah, karena kan dia si bidangnya kan dia nggak lurus kan, dia bengkok gini, apa sih namanya, karena ada sudutnya gitu. Nah, kita harus tahu dulu nih, dari sudutnya 20 derajat ini pasti dia punya nilai. Nah, ini sudutnya 20 derajat. Nah kan, dia itu punya nilai sin dan cos kan, sin theta dan cos theta. Nah, sin theta dan cos theta ini kita kalau di saya itu kemarin itu dia pakai kalkulator lah. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih sin 20 derajat dan 40 derajat. Misalnya nanti kalau misalnya kalian bisa dibawa kalkulator, nah, jangan lupa bawa kalkulator ya, kalian bentuknya. Nah, sin 20 itu berarti kalau di situ saya dapatnya 0,342. 0,342. Yang sedangkan yang cos 90 itu 0,94. 0,94. Dan sesuai nim saya ya, 0,94. Nah, di situ karena dia kan tadi di sini bilang F per A kan, normal stress. Ini berarti gaya normal kan. Hitungannya gaya normal dibagi luas penampang. Nah, untuk gaya normal sendiri, nah kan kalau misalnya kita kasih tegangan dia, pasti misalnya nih F nih. Nah, kita kasih tegangan ke bidang ini. Nah, dia akan dikalikan dengan apa? Dengan cos theta kan harusnya. Karena kan dia demi samping miring kan. Nah, berarti kita makanya cos theta kalau misalnya dia normal stress. Nah, jadi Fn ini kita kali F dikali cos theta, nah dibagi apa? Bagi A ya. Nah, untuk kalian coba deh bentar, kita flashback dulu deh, karena ini materinya agak apa dibilang, nah bentar. Oke, bentar.
Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih materinya nih ya, tentang tadi itu kalau nggak salah stress kan, strain kan. Nah, dia itu ada di sini, kalau nggak salah. Nah, sini kan. Nah, jadi kita tahu dulu nih si normal stres kan nih Fn per A2 kan. Nah, F-nya ini kan kita lihat di sini nih. Nah, F itu sama dengan, kan kalau misalnya di sini tuh ya F itu kan gaya yang bekerja kan. Nah, lurus kayak gini. Nah, kenapa dia cos? Kan lihat nih tetanya ini. Tetanya ini dia di atas dibuatnya. Nah, kita mencari nilai Fn. Nah, Fn itu kan sama dengan apa? Kalau misalnya dia pakai cos, kalau Fs ini kan gaya shear stress kan. Nah, kita harus mempunyai nilai Fn dan F. Nah, kalau misalnya cos kan itu apa? Demi samping-samping kan. Nah, kalau samping itu kan dia Fn. Sedangkan untuk miring ini dia F kan. Nah, makanya kita mengganti nilai Fn ini pakai F cos theta. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti nggak? Gimana Dini? Bang, saya mau nanya. Jadi, maaf berisik ya Bang. Kan kita menggunakan cos theta, cos theta lagi, cos sama sin. Cos ini cos ataupun sin ini kita gunakan sebenarnya pas normal stress atau shear stress, atau pengaruh dari ini ada segitiganya Bang, atau pengaruh karena trigonometri, sudut istimewa. Dimana kan normal stress itu kan ada kita pakai cos karena sisi depan per miring, samping per miring. Nah, itu tuh ngaruh ke situ, atau memang normal itu tetap pakai cos dan shear stress itu tetap pakai sin gitu Bang. Aku nanya itu sih Bang. Jadi balik lagi kan, tadi yang saya bilang kan, karena ini ada pengaruh sudut, makanya kita pakai trigonometri. Kalau dia nggak ada sudut, ya udah tinggal kita langsung masukin aja F per A. Tapi ini karena ada sudut, dia bekerja pada gayanya pakai cos atau sin. Nah, untuk pemakaian cos sama sin ini balik lagi di dilihat lagi dari gambarnya. Kalau dari gambar sini itu kan ini kan sama aja sebenarnya sama yang UTS tadi, sama yang ini nih. Nah, ini kan sama aja sebenarnya bentukannya. Cuman di Bu Alicia ini dia bentuknya kayak lebih 3D gitu. Dan ini kan dia jatuhnya kan 2D kan. Nah, kan 2D kan. Nah, ini bentukannya 3D. Sengaja dibuat dia lagi nih biar mengecoh. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, ini materinya ya. Jadi saya menjelaskan dulu nih bagaimana bentuknya ini nih. Nah, jadi dari normal stress ini kan, nah ini kan sigma n ya. Itu sigma itu kan stres ya, atau tegangan. Tegangan itu kan gaya dibagi luas penampang. Nah, untuk gaya normal itu kan kita lihat lagi di sini nih, di sini. Nah, yang segitiga ini. Nah, kalau gaya itu kan dia bekerja secara lurus kan. Kalau kalian tahu rumus gaya F sama dengan M kali A, itu kan sebenarnya kan dia pokoknya gaya itu bekerja tegak lurus dari sebuah benda itu. Nah, makanya di sini kita lihat karena dia bentukannya miring nih. Ini kan dia bentukannya miring nih, bidangnya ini. Nah, kita lihat nih di sebuah gayanya ini. Nah, sebenarnya kalau dari sudutnya ini bebas aja. Mau kalian ngambil di sini, itu sebenarnya bebas aja. Tapi dia di soal ini kita buat sudutnya di sini nih dibuatnya. Nah, dapatlah nilai sigma n. Nah, sigma n kan normal stres. Nah, gaya dibagi luas penampang. Nah, gayanya ini kita lihat di sini. Untuk nilai Fn itu kan lihatlah Fn di sini kan. Fn ini kan di sini. Berarti dia di miring gaya kan, di samping gaya kan, samping sudut. Fn ini sama dengan samping sudut. Nah, kita pakai apa? Kita mengganti nilai Fn ini dengan nilai F cos theta. Kenapa? Cos ini kan samping demi samping miring kan. Nah, sampingnya mana? Sampingnya Fn, miringnya F. Nah, kalau misalnya kita Fn itu kan sama dengan samping miring, sampingnya itu Fn, miringnya F. Nah, ini cos theta ini sama dengan Fn per F. Jadinya Fn sama dengan F cos theta dibagi A2. Nah, kenapa A2? Karena si bendanya di sini dia itu makanya
lulus penampang yang kedua gitu. Nah, sampai sini ya. Nah, bukan A2 sih sebenarnya ini A1 ini. Ya kan? Nah, jadi lanjutlah. Kita dulu. Oh enggak, A2. Karena kan di sini kan dia gayanya itu kan bekerja di bidang sini kan. Nah, di bidang ini. Sedangkan kita lihat, coba kita lihat ya. Nah, kalau misalnya gayanya kan ini ada dua bidang kan. Satu yang miring ini, satu yang lurus ini. Nah, kita lihat lagi gimana materinya. Nah, ketika dia bekerja di bidang yang miring, itu makanya yang A2 itu kan lulus penampangnya dari si miring ini, sedangkan yang A1 ini yang lurus ini, yang di atasnya. Nah, kenapa dia pakai yang A2? Karena dia bekerjanya kan di bidang miring kan. Nah, A2, dibagi A2 kan FN dibagi A2 karena kan bekerja di bidang sini. Nah, A2 itu apa? Kita lihat di sini A2. A2 itu sebenarnya A1 per cos theta. Nah, kita lihat lagi nih. Cos itu apa sih? Cos itu kan samping miring kan. Nah, kalau misalnya samping miring, ini kan theta nih. Theta kan. Nah, samping miringnya itu apa? Sampingnya A2, miringnya berarti A1 kan. Nah, makanya A2 sama dengan A1 dibagi cos theta. Gitu. Nah, untuk A2 ini kita kan tadi kan A2 sama dengan A1 dibagi cos theta. Nah, tinggal diganti nih A2-nya sama dengan A1 dikali cos theta. Nah, cos theta-nya kan ini dibagi ya, harusnya naik nih. Jadinya cos theta yang F cos theta dikali cos theta. Jadi F cos kuadrat theta dibagi A1. Nah, jadi si normal stres ini di bidang ini jadi sama dengan nilainya sigma N sama dengan tegangan dikali cos kuadrat theta. Nah, sampai situ. Atau sama dengan tadi kan kita dapat nih nilainya F cos kuadrat theta dibagi A1. Nah, kita tinggal dimasukin nih. Masukin ke ke jawabannya. Berarti normal stres. Nah, berarti normal stres sama dengan tadi apa? F cos kuadrat theta dibagi A1 ya. Di sini kan A1 kan. Nah, berarti A1. Udah tinggal dimasukin ini F cos kuadrat theta itu. Nah. Nah, jadi normal stres. Nah, normal stres sama dengan F cos kuadrat theta dibagi A1 kan. Nah, F itu apa tadi? 75 kan? 75 kN. Itu sama dengan 75.000 Newton kan? 75.000 Newton dikali cos kuadrat theta. Nah, berarti cos kuadrat theta, cos dari 20 itu kan 0,94 kuadratin kan. Berarti 0,94 dikuadratin dibagi A1. Nah, berarti A1-nya berapa? A1-nya tadi kan dapat nih 7,5 kan. 3 dikali 2,5. Nah, berapa dapatnya ini? Kalau saya dapatnya itu 8830 Newton per meter kubik. Kenapa dia Newton per meter kubik? Sebenarnya gampang aja mengingat satuan ini. Nah, satuan B apa? Newton. Satuan luas apa? Meter kubik. Ya, meter kuadrat. Ya, jadi normal stres atau tegangan ini satuannya Newton per meter kuadrat. Nah, itu untuk normal stres. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Gimana? Nggak ada yang ditanyain. Kita lanjut lah ya, berarti. Oke, lanjut. Berarti kita lanjut ke si stres. Nah, kita harus paham dulu nih tentang si stres. Nah, shear stress component atau tegangan geser. Tegangan geser ini apa? Tegangan yang sejajar dengan arah permukaan. Nah, makanya dia ini
apa namanya disejajar dengan bidang miring ini. Nah, kita dapat nih sigma S atau shear stress sama dengan gaya shear atau shear stress ini kan tegangan geser kan. Nah, Fs dibagi A2 atau tegangan gaya geser dibagi sama luas penapang A2. Nah, kenapa dia A2? Nah, kan ini kan pertama-tama kita dapetin harusnya A2 dulu kan semuanya. Nah, karena kan dia di bidang miring kan. Nah, Fs ini apa? Fs ini kita lihat di sini. Fs sama dengan F sin theta. Kenapa? Karena kita makanya sin theta. Lihat ini itu apa? Demi kan, depan miring kan. Nah, depannya sudutnya apa? Fs. Miringnya apa? F. Nah, berarti kita tinggal ganti nilai Fs ini sama dengan F sin theta. Itu. Ini cara mendapatkan Fs ini ya pakai persamaan trigonometri, cos atau sin. Kebetulan karena dia depan miring dari sebuah sudutnya ini, makanya dia pakai sin. Gitu. Nah, tinggal ganti ini Fs-nya. F sama dengan F sin theta dibagi A2. A2 itu apa? A2 itu kan A1 per cos theta. A1 per cos theta. Nah, tinggal cos theta ini naik nih. Jadi F sin theta cos theta dibagi A1. Nah, atau A1 ini apa? A1 itu kan kita bisa ganti, sin theta cos theta. F per A1 itu apa? Sigma kan? Sigma atau tegangan kan? Di sini kan F per A1 kan sigma atau tegangan kan. Nah, tinggal kita ganti nih. Berarti F per A1-nya diganti sigma sin theta cos theta. Itu sama dengan tegangan geser. Kan? Nah, kita harus lihat nih formula trigonometri. Nah, yang ini kita search ya. Persamaan trigonometri. Persamaan sinus cosinus lah. Nah, yang ini sinus cosinus ini nih, yang nomor 7. Yang nomor 7 ini jangan kalian lupain nih trigonometri nih. Yang nomor 7 ini kan sin 2A atau sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta kan. Nah, kita balik lagi nih ke sini. Nah, ini kan tadi apa? Sin theta cos theta dikali sigma kan. Nah, kita bisa ganti nih nilainya ini, nilai si 2 sin theta cos theta ini sama nilai di sin theta cos theta. Berarti dia apa? Nilainya berarti 2 sin 2 theta kan. Nah, tinggal kita ganti aja nih sin 2 apa namanya dibilang pindah ruas. Nah, sin 2 theta ini kita pindahin ke kanan, ini pindahin ke kiri. Jadi sin theta cos theta sama dengan sin 2 theta per 2. Nah, atau sigma shear stress ini tegangan gesernya itu sama dengan sigma sin 2 theta per 2 gitu. Ini kan tinggal kita pindah ruas aja sebenarnya kan untuk mendapatkan si rumus shear stress. Nah, gitu. Atau apa dibilangnya ya tinggal pindah ruas aja sih kan gitu. Ada yang mau ditanyain nggak yang ke sini materinya? Oke, lanjut ya. Berarti kita tinggal masukin ke angkanya. Nah, tadi apa sih shear stress itu? Shear stress atau tegangan geser kan? Nah, tegangan geser itu tadi dia rumusnya Sigma S sama dengan gimana? F sin theta cos theta dibagi A1 ya. Ini kan F sin theta cos theta dibagi A1. Oke, yang ini aja nih, karena kan kita udah dapet nih nilai semuanya. Kalau yang ini kan kita nggak punya nilai tegangannya kan, ya stresnya. Kita cuma punya gayanya. F sin theta cos theta dibagi A1 dengan F sin theta cos theta dibagi A1. Nah, berarti 75.000 dikali sin 20 tadi berapa sin 20? 0,042 sin 20 lah dikali cos 20 dibagi
A1 itu berarti berapa? 7,5 kan. Nah ini dapatnya, kalau saya ini dapatnya 3.213,98. Nah ini sebenarnya sama juga nih, Newton per meter kuadrat. Nah ini nilai si stress dan normal stress. Sampai sini nomor 1 gampang lah ya, bisa kan. Nah itu untuk nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Nomor 1 ada yang ditanya nggak? Nggak ada ya. Nah selanjutnya nomor 2 nih. Ini nomor 2 sampai nomor 7 ini kan kalian udah praktikum kan, praktikum geometri. Nah mungkin kalian udah ngerti semua nih kayak gini nih, apa yang dimaksud dengan gaya kan. Gaya ini kan nggak praktikum geometri kan, kalian udah ngambil sudah kan. Nah kalian udah ngerti tentang gaya-gaya kayak gini, tapi ini gayanya pada batuan. Nah jelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan gaya beserta jenis-jenis gaya yang terjadi pada batuan. Nah jadi gaya itu apa sih? Ada nggak yang tahu tentang gaya? Nah sebenarnya ini itu kita apa sih, ambil dari materi aja. Kalau saya ini semuanya kopas dari materi ini. Jadi kalau dari Bu Alicia ini, dia jangan melenceng lah dari materi apa yang kalian tahu gitu. Jadi belajarnya dari materi. Nah ini gaya kan. Gaya itu tarikan atau dorongan yang menyebabkan terjadi perubahan pada benda. Nah dia menarik atau mendorong. Gaya ini merupakan besaran vektor kan, karena memiliki arah dan nilai kan. Besaran dan arah. Besaran ini kan dia nggak sama dengan nilai kan, dengan satuannya adalah Newton. Nah itu gaya. Nah, gaya kan sama dengan F sama dengan M kali A yang saya kasih tahu tadi. Gaya sama dengan massa benda dikali kecepatan. Nah ini hukum gerak Newton akibat dari gaya. Nah ini kan ada tiga hukum kan. Nah, ini udah pernah diajarin lah ya di fisika. Nah ini terdapat 2 jenis gaya, tadi kan ditanya, yaitu body force dan surface atau contact force. Nah yang body force ini artinya gaya bekerja pada massa suatu benda dan bergantung dari jumlah materi dan benda, dan dipengaruhi oleh gaya-gaya yang terdapat pada material sekeliling benda. Sedangkan yang surface atau contact force itu akibat ada dorongan atau tarikan pada permukaan kontak. Contohnya sesar yang memisah dua tubuh batuan yang bersebelahan, di mana masing-masing tubuh batuan memberikan aksi terhadap dua buah tubuh batuan di sebelahnya. Nah bedanya kalau body force itu gaya normal, biasanya disebut dengan gaya normal atau gaya pada benda itu sendiri. Nah kalau benda itu kan pasti dia punya gaya kan, gayanya apa? Gaya normal. Nah itu salah satu contoh body force. Kalau untuk yang surface dan contact force ini, dia itu dia dorongan atau tarikan pada permukaan kontak. Nah jadi dia pada permukaan sebuah bidang atau sebuah benda. Nah kalau sesar itu kan dia ibaratnya kan memisah. Sesar itu termasuk gaya. Nah kenapa? Nah dia memberikan dorongan terhadap benda itu sendiri. Jadi di tengah-tengah sebuah tubuh batuan, si sesar ini dia membuatkan tubuh batuan ini dia bergerak. Nah misalnya ini ada sesar naik nih, jadi si tubuh batuan ini membuat di hanging wall itu bergerak naik. Jadi pada bidangnya gitu. Itu contoh gaya di body force dan surface atau contact force. Nah itu jawaban di nomor 2. Nah saya nggak usah nulis ya, lanjutlah tidak. Nah jelaskan secara lengkap mengenai stress dan strain dalam geologi struktur. Tadi yang udah saya jelasin ya. Stress itu apa? Stress itu gaya normal. Enggak, stress itu gaya normal. Enggak, sorry. Yang stres ini dia itu tegangan. Nah, sedangkan stresnya tegangan, strain ini regangan. Jadi bahasa simpelnya si stres ini kan dia dorongan atau ya menegang lah. Dia membuatkan gaya yang intinya gini ya. Kita bisa lihat dari persamaan stres itu sama dengan gaya dibagi luas penang berarti gaya dari atau dorongan atau tarikan
yang bekerja pada suatu bidang. Nah, strain ini dia akibat, dampak atau dari stres ini. Nah, seperti apa? Dia bisa memanjang atau memendek suhu gunanya. Atau kita dari sebuah pengertian dari sebuah yang diberikan Bu Alis ini. Nah, inilah stres adalah besaran faktor yang nanti kan punya nilai dan arahnya kan disebut aksi atau didefinisikan sebagai force atau gaya persatuan luas. Nah, jadi ini yang dikasih ya. Nah, stres ini bedanya stres sama pressure ini, pressure itu kan tekanan kan. Nah, stres ini tegangan. Nah, inilah pembedanya antara tegangan dan tekanan. Nah, itu konsep stres merupakan dasar dalam sebuah biologi struktur dan menjadi dasar untuk analisis dinamis, di mana tujuan utamanya untuk mengurangi stres yang menyebabkan deformasi batuan dan sedimen. Ini menyebabkan stres ini nanti kalian menegang ya, atau tidak dinamis ini, analisis dinamis. Ada stres apa? Kalau belajar biologi struktur ya. Nah, ini stres ini dibagi menjadi dua, normal stres dan shear stres ya. Yang tadi dibilang normal stres ini tidak lurus, kalau shear stres sejajar. Nah, pokoknya kalian hafalin aja nih, stres itu artinya tegangan, yang artinya dasar dari geologi struktur, dimana tujuannya untuk mengurai stres yang menyebabkan deformasi batuan. Nah, dan ini kan stres kan, gaya kan. Ini contoh soalnya. Nah, sedangkan strain itu perubahan ukuran dan bentuk yang dialami oleh benda selama deformasi, berarti dia dampak dari stres gitu. Nah, itu strain ya. Strain itu artinya regangan. Nah, jadi strain ini oke, kita lanjutin ya. Tadi dia menghilang karena habis baterai. Nah, jadi sampai mana tadi ya? Nah, ini kan stress and strain, tegangan dan regangan kan. Nah, strain ini dia ada dua, homogen dan non-homogen, yaitu perbedaannya ada di homogen itu kan dia sama kan, homogen berarti tidak sama kan. Ini kita kalau lihat dari bentuknya dia perubahan untuk dan ukuran untuk setiap bagian kecil benda dan untuk benda keseluruhan sama dan sebanding kan. Nah, kondisi homogen berlaku jika strain pada keseluruhan benda bersifat sistematik atau seragam. Nah, ini jadi dia ini semua bendanya mengalami strain atau regangan. Sedangkan inhomogen ini beberapa dari suatu ini kan sama kan ini ya, gambarnya kalau dibuat diagram. Nah, ini juga ini berbeda nih inhomogen ini, ada yang panjang-panjang banget, ada yang pendek-pendek banget. Nah, itu adalah strain. Nah, kita lanjut lah ya, berarti stress and strain udah selesai. Kita lanjut nomor 4. Sebutkan dan jelaskan secara lengkap mengenai deformasi beserta komponen-komponennya. Deformasi itu kan berubah formasi kan. Formasi ini kan dia ibarat kalau di bola itu kan dia susunan lah ya, susunan atau bentuk susunan suatu kalau di sini kan di geologi kan berarti kan susunan suatu bidang atau batuan lah ya. Nah, kalau deformasi ini berarti D kan, berarti dia perubahan bentuk. Nah, itu ingatnya, perubahan bentuk atau perubahan susunan beserta komponennya. Berarti kita mencari arti deformasi dan komponen-komponennya.
Nah, sebenarnya kalau deformasi artinya segitu. Kalau untuk dalam geologi struktur, deformasi itu, kita lihat dulu. Nah, deformasi. Nah, deformasi, perubahan batuan akibat dari gaya. Nah, sama dengan F sama dengan M kali A. Perubahannya itu bisa dari angle, sudut, place, tempat, length itu panjang, volume, atau sama dengan kita katakan deformasi itu berhubungan dengan stres atau tegangan. Nah, jadi deformasi ini ada yang discontinuous dan continuous. Nah, ini saya udah jelasin di praktikum geostruksif 7, bedanya discontinuous sama continuous. Kalau discontinuous ini dia ada zona pergeserannya, kalau discontinuous ini tidak ada atau kemenerusan. Nah, discontinuous ini contohnya apa? Kekar, sesar, ya, itu discontinuous. Kalau continuous ini contohnya apa? Lipatan, kan? Dia nggak ada suatu patahannya gitu ya. Ini deformasi. Nah, deformasi juga ada brittle dan ductile. Brittle itu dia apa dibilangnya? Secara getas atau patah dia pastinya. Kalau ductile ini nggak patah. Contohnya brittle ini sama discontinuous. Kalau ductile ini contohnya continuous gitu. Nah, komponen deformasi. Nah, itulah tadi arti deformasi itu. Deformasi adalah perubahan batuan akibat dari gaya. Terus apa lagi tadi soalnya? Beserta komponen-komponennya. Nah, untuk komponen deformasi itu dia. Nah, ini komponen-komponennya. Ada translasi, kan? Translasi itu artinya semua bagian atau titik dalam objek tersebut bergerak dengan jumlah yang sama dan arah yang sama. Nah, jumlah dan arahnya ini sama nih kalau translasi. Sebuah batuan atau bidang ketika dia mengalami gaya, pasti arah dan jumlahnya itu pasti sama, dia bergerak kemananya. Nah, kalau rotasi ini berputar kan, intinya rotasi dia perputaran dari sumbu X dan Z dalam elips, strain dalam selama shear. Nah, kalau dilatasi ini dia itu bisa memanjang dan memendek. Nah, intinya dia lebih ke arah panjang atau mendeknya lah, intinya gitu. Sedangkan untuk terakhir distorsi itu perubahan ukuran dan bentuk yang mungkin merupakan, berarti dia perubahan distorsi ini bisa dibilang gabungan dari translasi, rotasi, sama dilatasi. Nah, ini kan dia gabungannya kan dilatasi, rotasi, perubahan panjang. Pokoknya distorsi ini semua gabungan dari ketiganya gitu. Nah, itu mungkin untuk jawaban nomor berapa ini? Nomor 4. Kan? Nah, selanjutnya itu ada nomor 5. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis pergeseran atau pergerakan yang pada lempeng tektonik. Nah, di lempeng tektonik itu sebenarnya kalian udah belajar lah ya. Ada 3 jenis pergerakan. Itu ada konvergen, divergen, sama transform. Nah, kita lihat, kita pakai Google aja lah ya, pergerakan tektonik. Pergerakan tektonik lempeng. Anjay, gak masuk cuy. Pergerakan tektonik lempeng. Mana nih ya? Nah, ini. Nah, jadi kita bisa lihat nih, ada 3 nih. Transform plate boundary, divergent plate boundary, sama convergent plate boundary. Ini lempeng tektonik ya, artinya di mana ada 3 pergerakan lempeng. Nah, kalau untuk yang gampangnya, kalau divergen itu saling menjauh nih. Ini divergen nih. Ini ada divergen kan, dia saling menjauh. Kalau untuk konvergen, dia mendekat. Contohnya apa? Ini nih. Ini konvergen nih. Konvergen kan, dia mendekat. Nah, kalau untuk mendekat, ini biasanya dia menimbulkan gunung berapi. Dampaknya. Pasti dia menimbulkan gunung berapi atau gempa lah. Kalau misalnya dia tubuhkan antar lempeng kan gempa kan. Nah, itu untuk konvergen.
Nah, sedangkan untuk divergen ini dampaknya biasanya apa? Biasanya dia membentuk kerak samudra. Nah, kalau kalian tahu kerak samudra, inilah dampak dari ini kerak samudra nih. Nah, di sini nih, ini kerak samudra, ini dampak dari si divergen. Sedangkan untuk konvergen itu adalah lempeng yang saling bergeser kiri kanan nih. Nah, konvergen ini dia ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Pokoknya dia bergeser lah. Gesernya secara horizontal atau kiri kanan lah ya. Nah, itu untuk konvergen. Itulah jawaban dari nomor berapa ini? Nomor 5 kan. Selanjutnya nomor 6. Jelaskan secara lengkap mengenai sesar. Sesar, pengertian jenis dan parameter. Sesar nih. Nah, sesar kan kalian kan udah praktikum kan geostruk modul sekarang kan minggu ini. Nah, pokoknya yang minggu ini tuh dia belajar tentang sesar. Nah, di shift saya tuh udah kemarin hari Rabu udah dijelasin juga tentang sesar. Nah, ada anak 24 juga lah, banyak lah di situ. Nah, sesar itu artinya sesar atau patahan itu adalah retakan pada batuan yang melaluinya telah terjadi sejumlah pergerakan. Nah, berdasarkan pada gerak relatifnya, sesar terbagi menjadi sesar turun, sesar naik, atau sesar geser. Nah, ini sesar itu yang pastinya hanging wall-nya ini dia pasti bergerak, footwall-nya pasti diam. Nah, pokoknya hanging wall-nya ini kita lihat dia bergerak ke atas apa bergerak ke bawah. Nah, dilihat dari bidang sesarnya, atau fault plane-nya. Nah, itu arti sesar. Nah, sesar itu apa sih tadi? Nah, sesar itu yang inilah, sesar retakan pada batuan. Nah, terus apa lagi? Jenis sesar. Nah, jenis-jenis sesar itu ada footwall sama hanging wall. Ya, yang tadi saya udah enggak, jenis sesar ini. Jenis sesar itu sesar normal, sesar naik sama sesar geser. Kalau hanging wall sama footwall ini bagian dari sesar. Nah, tadi udah dibilang ya, sesar turun itu berarti hanging wall-nya turun terhadap bidang sesar atau perpindahan hanging wall ke arah bawah atau deep slip. Nah, relatif terhadap footwall. Berarti dia deep slip atau ke bawah. Sedangkan untuk sesar naik itu dia ke arah atas hanging wall-nya terhadap footwall yang mengakibatkan tubuh batuan bertambah pendek secara horizontal. Ini sebenarnya ada di sini. Di sesar turun, normal fault, sesar naik, dan sesar geser. Nah, itulah bagian-bagian dari sesar. Sedangkan untuk parameter sesar itu, kalian udah praktikum geostruk ya, modul 2 atau modul 3 ya. Nah, ada strike itu kemenerusan terhadap arah utara atau north. Nah, dip ini kemiringan yang dibentuk dari bidang sesar. Nah, kalau strike ini dari 0 sampai 360, nah, sedangkan dip itu 0 sampai 90. Nah, saya pernah nemu nih di praktikan saya. Dia ada dipnya sampai 270. Nah, ini salah dia nih ya. Dip ini nggak mungkin dip itu kemiringannya sampai 270. Gimana miring sampai 270? Miring itu 0 sampai 90. 90 kan tegak lurus kan. Nah, ada rek. Nah, rek itu sudut yang dibentuk dari arah slip dan jurus patahan. Nah, rek itu nilainya dari negatif 180 derajat sampai 180 derajat atau berkebalikan. Nah, untuk ini sebenarnya satu lagi apa? Ini double ini ya. Rek ini sama dengan atau rek atau pitch. Nah, ada plunge sama trend. Nah, ini parameter sesar. Nah, mungkin itu jawaban dari sesar. Nah, selanjutnya itu kekar. Nah, bedanya sesar sama kekar itu sama-sama patahan kan. Cuman bedanya dia itu sama-sama rekahan. Cuman bedanya dia kalau sesar ini mengalami pergeseran, sedangkan untuk kekar itu nggak mengalami pergeseran. Itu aja intinya. Kalau diingat-ingat itu, sesar sama kekar itu sama sebenarnya. Cuman bedanya sesar itu mengalami pergeseran, kekar enggak. Nah, ini kekar ialah bidang retak tanpa pergeseran pada tubuh batuan. Nah, itu ingat-ingat aja itu intinya. Ditanam aja di dalam otak sebenarnya. Struktur geologi itu sebenarnya ada 3, kekar, sesar, sama lipatan. Nah, bedanya kekar sama sesar itu
Ini udah saya bilang di shift saya nih. Pokoknya intinya struktur geologi itu ada 3, kekar, sesar, sama lipatan. Bedanya kekar sama sesar itu sama-sama patahan atau rekahan. Nah, dia intinya perbedaannya adanya pergeseran atau enggak. Nah, kalau kekar ini enggak ada. Nah, biasanya kekar ini jadi jalur zonasi mineralisasi. Jalurnya suatu mineral itu bisa masuk. Nah, makanya biasanya kekar itu diisi oleh mineral atau disebut urat atau vein. Nah, sedangkan yang tidak terisi mineral itu biasanya join. Nah, biasanya ini kekar ini diindikasikan kalau misalnya ada kekar, pasti dia ada mineral biasanya. Nah, kekar dapat terbentuk dari 3, yaitu pendinginan dan pelepasan beban atau pada batuan beku dan akibat gaya tektonik pada semua batuan. Nah, itu pengertian dari kekar. Tadi apa nih mintanya? Sistem dan pola ya. Sistemnya itu apa? Nah, ini sistem dan pola nih. Sistemnya itu ada 4 nih. Ortogonal, poligonal, regular set, dan konjugasi. Ini beda-beda nih. Nah, pola gabungan dari 2 atau lebih, kita ini bisa misalnya nih ortogonal sama poligonal nih, sama-sama di dalam satu sistem. Bisa, namanya join system gitu. Bisa dia terbentuk sendiri maupun bisa 2 atau lebih. Bisa 4-4-nya nggak toh? Bisa 4-4-nya dia. Nah, ini untuk sistemnya. Nah, sedangkan untuk polanya itu cuma 2, systemic joins, lurus atau sejajar, dan non-systemic joins, yaitu tidak teratur nih bentukannya. Nah, kekar itu bisa terbentuk dari tektonik yang ada 2, kekar tensional dan kekar shear join atau kekar gerus. Nah, nanti kalian di geologi struktur tuh nanti spill dikit-dikit lah, ada ekskursi. Nah, kami itu dulu geologi struktur, ekskursinya ada sebuah bidang yang harus cari tahu nih, kalian harus ngerti nih, mana kekar, mana sesar. Nah, dari kekar ini, kalian bisa harus cari tahu lagi nih, kekar apa nih, kekar gerus kah? Atau kekar tarik kah? Atau kekar apa? Nah, kalau misalnya ini, kalian baca sendiri lah ya, bedanya ada kekar gerus itu atau shear join, atau ada kekar tarik ini akibat gaya tarikan, atau kekar tensional, kan tensional itu tarik kan. Nah, ada juga ini akibat dari tektonik kan. Nah, ini juga nanti non tektonik, ada kekar lembar atau kekar pengurutan. Nah, biasanya nanti di geostruk di akhir itu nanti kalian nyari tahu kekar dan sesar lah, struktur geologi. Tapi ini untuk UTS. Nah, UTS kan sebagai pendahuluan lah. Dari tengah-tengahnya kalian, namanya ujian tengah semester lah ya. Itu pendahuluan di tengah-tengah semester kalian. Nanti di finalnya itu di UAS atau di ekskursi kalau di praktikum gitu. Diharapkan kalian ngerti nih tentang kekar, sesar, sama lipatan. Nah, kebetulan di kami itu di UTS-nya disuruh jelasin tentang sesar dan kekar belum sampai lipatan, mungkin nanti lipatan setelah UTS. Nah, itu analisis kekar itu ada geologi teknik untuk geotek. Nah, nanti kalian belum ngambil geotek ya? Nah, ada geologi migas. Geologi migas ini dia ngambil di orang teknik perminyakan lah ya, atau remigas. Terus geologi air tanah, ini biasanya berhubungan dengan hidrogeologi dan hidrologi. Terus ada geologi pertambangan. Nah, itu untuk kekar. Selanjutnya itu tentang perhitungan. Ini perhitungannya pasti masuk. Nah, di sini ada nggak ya yang geologi struktur shift 7? Nggak ada kayaknya. Orang si Kelvin, si Indria, dan kawan-kawan. Nggak ada kan? Nah, saya itu pretest geologi strukturnya ambil dari sini nih. Orang itu, makanya nggak tahu orang itu apa ya dibilangnya, nggak jadi salah gitu kan, salah jawab. Nah ini suatu sesar. Ini sebenarnya bukan sesar sih, ini dia lipatan nih kan, dia kan nggak ada bidang pergeserannya kan. Nah, dia ini lipatan, di mana lipatan ini mengalami dilatasi. Nah, dilatasi ini kan bisa memanjang, bisa memendek kan tadi dibilangnya. Nah, kita cari nih, L awalnya 20 meter, L finalnya 15 meter, berarti dia memendek kan, itu aja intinya. Nah, tentukan nilai extension dan stretch. Nah, saya kemarin tuh
baca di pretestnya kan stretch ini ada yang bilang mereka ngertinya strike, nah kan beda strike beda stretch. Nah saya tuh makanya saya bingung kan kenapa strike ini kan. Nah jadi di jawaban saya itu ini jawaban dari yang ini jawaban saya lah, saya nulisnya ini. Nah ini saya gambar nih. Nah inilah jawaban saya nih. Adanya deformasi lipatan, L awal itu 20 meter, L akhir 15 meter. Ditanya extension atau epsilon. Epsilon itu sama dengan L akhir dikurang L awal dibagi L awal. Itu aja gampangnya. Kalau nilainya plus, berarti dia memanjang kan. Sedangkan untuk minus itu memendek. Nah, itu memendeknya sebesar berapa sih? Sebesar 0,25 extensionnya. Sebenarnya kita udah kelihatan kan L akhirnya tuh lebih pendek dari L awal, berarti dia memendek nih jawabannya sebenarnya. Nah stretchnya itu dia berapa sih nilai kependekannya? Itu sebenarnya L akhir bagi L awal sama dengan 1 plus epsilon. Epsilon itu dari extensionnya 15/20 ditambah 1 dikurangin 0,25. Nah sama nggak sih stretchnya? Sama kan harusnya 0,75 sama dengan 0,75. Berarti nilai stretch-nya itu sama dengan 0,75 gitu. Ada dua mencari nilai stretch. L akhir dibagi L awal atau 1 plus extension. Nah itu jawaban dari nomor 8. Nah tadi dibilangnya ada satu lagi perhitungan kan? 3. Satu lagi paling ini. Nah satu lagi itu pastinya di sini nih. Yang ini nih. Nah ini nih. Yang perhitungan ini pasti keluar ini. Nah saya jelasin dikit lah ya. Perhitungan ini. Ini kan ada kubus kan? Kubusnya ini 2 meter, 2 meter, 2 meter. Pasti di kubus ini punya volume kan? Ini suruh nyari apa sih ini? Suruh nyari gaya kan pastinya. Gaya yang bekerja lah. Ini punya kubus, ini punya volume. Volumenya berapa sih? Volumenya pasti 8 kan? 8 meter kubik. Nah, kita cari nih densitasnya. Densitas itu apa sih? Densitas itu kan massa jenis kan? Nah, massa jenis. Biasanya nih nilai-nilai ini itu udah diketahui nih. Nah, kan? Nah, tinggal kalian mencari apa sih yang mau dicari ini? Tegangan nih. Tegangannya kan kita mencari. Nah, massa itu artinya massa kan? Massa itu apa sih? Volume dikali massa jenis, densitas kan? Massa itu berarti 8 meter kuadrat, 4 kubik. Meter kubik dikali 2.700 kg per meter kubik. Meter kubiknya hilang bukan hilang sih sebenarnya, habis lah ya. Karena ini pembagian 8 dikali 2.700 karena 21.600 kg. Inilah massanya. Nah, kita cari nih nilai gravitasinya itu 9,8 kan. Nah, tinggal kita cari nih gaya kan sama dengan massa dikali gravitasi kan. Bisa dibilang sebenarnya bisa dikali gravitasi, bisa dikali percepatan. Nah, tergantung. Kalau percepatan kan kalau misalnya dia vertikal, dia kan ada gravitasi. Nah, percepatannya itu percepatan gravitasi. Nah, dikali 21.600 ini dari nilai massa dikali 9,8 sama dengan 211 berapa ini? 211.680 Newton. Ini nilai gayanya. Nah, sedangkan untuk nilai tegangannya kan FA kan, F-nya itu ya nilainya 211.000, 11.160 dibagi area atau A-nya. A itu apa sih tadi? Ini. Area itu area itu 0,5. Inilah. Berarti mana sini areanya? 0,5-nya nih. Ini areanya sama dengan pi R kuadrat. Pi-nya itu 3,14 dikali 0,5 pangkat 2 ini. Nah, yang ini nih. Nah, ini kan 1 meter kan. 1 meter ini sebenarnya dia diameternya kan. Nah, untuk jari-jarinya berarti berapa? 0,5 kan? Si tabungnya ini. Nah, tinggal kita ganti aja nih jari-jarinya sama dengan 3,14 dikali 0,5 pangkat 2 sama dengan 0,79 meter kuadrat. Nah, ini gayanya. Ini berarti sebesar 268 kPa. Nah, berarti gaya yang bekerja dari sini sampai sini itu sebesar ini. Nah, yang A ini jangan kalian masukin nilai ini, jangan kalian masukin nilai 8 ya. 8 ini volume. Kita lihat A itu luas itu pangkat 2, bukan pangkat 3. Nah, jangan terkecoh itu ya.
Nah, yang A ini dia nilai dari si tabung ini, bukan nilai kubing. Nah, itu salah satu contoh perhitungan. Nah, harusnya apa yang udah saya jelasin ini harus masuk semua sebenarnya ini. Udah terangkum semua buat UTS kalian. Mungkin itu yang bisa saya jelasin. Dari kalian ada yang mau ditanyain nggak sebelum saya serahin ke moderator? Gimana? Bang, mungkin maaf ya out of topic, cuman saya bukan mau tanya tentang soal. Waktu tahun lalu kira-kira tahun ke tahun tuh hampir sama nggak Bang? Mirip-mirip nggak Bang? Atau beda total? Sebenarnya mirip-mirip. Nah, karena tadi saya dapat info dari Dwi, nah materinya sama, saya lihat materi yang dikirim Bu Alicia sama kalian ini sama, kan, sama dengan kami tahun lalu, harusnya sih soalnya sama, harusnya paling, karena kan kami tadi 8 soal, nah kalian kan tadi 6 soal kan, 3 hitungan, 3 teori, hitungannya pasti yang saya jelasin tadi, tiga-tiganya, karena udah nggak ada lagi hitungannya selain dari 3 itu. Nah, teorinya pasti kalian belajar sendiri, antara dari belajar yang saya kasih soal kami atau kalian bisa belajar yang lainnya gitu. Harusnya sih sama sih, paling beda angka doang gitu. Sama Oke, Bu oke, Alicia Bang. tuh sama Bu Alicia tuh ini aja, pelajarin aja apa yang dia kasih, nggak akan jauh-jauh dari situ gitu. Lagi nggak yang tanya? Oke, makasih Bang. Oke, oke. Oke, kalau nggak ada yang ditanya lagi, saya kembalikan ke moderator. Silakan Dwi. Hadir, 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 hadir. Nyimak, nyimak kok dari tadi saya. Oke. Cek, cek, suara saya masuk kan? Halo, halo. Masuk Dep, masuk Dep. Masuk. Oke, pertama saya sebagai Kepala Departemen Keilmuan HMTA, mewakili teman-teman dari Divisi Akademik, terkhususnya panitia dari HMTA kelas ini, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemateri kita pada kali ini, yaitu Saudara Hizkia Seven Manelu. Harapan saya sih semoga ilmu yang diberikan ini berkah buat kita semua, dan harapan saya ya semoga kalian itu menyimak dengan sangat baik, dan semoga UTS kalian itu nilainya di atas, kalau kemarin 85 sekarang saya pengen 90 ya untuk geostruk ini. Pesan saya kepada kalian sama seperti kemarin buat teman-teman 24, tolong disebarin lagi apa yang udah Bang Hizkia berikan kepada kalian, tolong disebarin ke teman-teman 24 yang lainnya yang mungkin mereka berhalangan hadir untuk join pada HMTA kelas kali ini. Uh, Sebagai bentuk apresiasi kami kepada Bang Hizkia, ini ada sertifikat penghargaan, semoga bisa digunakan sebaik mungkin. Mohon diterima ya. Terima kasih. Oh ya, dokumentasi, dokumentasi. Moderator, moderator, pimpin, pimpin.
keilmuan akademik gak ada ini gaya apa kemarin kan ada tuh dari Samagri, dari Metanoia nggak ada was. Ops, ada dong. Kita samain aja sama Gimana kayak tahun gimana? lalu. Itu gaya turun temurun, nggak boleh diganti. Gini. Ayo semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, makasih ya. Terima kasih, guys. Makasih Bang, makasih Bang.